Sobat Kampus, balik lagi di podcast Edu Talks. Nah, di segmen kali ini kita bakal bahas tentang peran mahasiswa dalam menyikapi isu sosial di sekitar kita. Nah, mungkin teman-teman tahu gak sih kayak sebenarnya banyak banget masalah sosial di lingkungan kita yang dianggap sepele, tetapi dampaknya itu besar bagi diri mereka maupun bagi lingkungannya gitu. Nah, di segmen podcast Tahu Gak Sih kali ini kita bakal bahas tentang cara menyikapi isu sosial dan kita bakal ngobrol bareng teman-teman dari FISIP. Karena mungkin mereka lebih tahu dan mungkin lebih akan banyak pengalamannya gitu menyikapi tentang isu sosial ini. Sebelumnya kenalin dulu, aku Naisa Rafojia Zahra, biasanya dipanggilnya dia. Nah, aku dari program studi Bahasa dan Sastra Indonesia, fakultasnya FK. Boleh nih buat teman-teman dari FISIP perkenalkan dirinya. Perkenalkan dulu ya sobat-sobat kampus, nama saya Riki Ardiansa. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik semester 3 dan ini rekan saya. Oke, baik. Halo sobat kampus. Perkenalkan sebelumnya nama saya Syahrul Muhammad Abdillah. Biasa dipanggil Syahrul. Saya dari program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan kebetulan sekarang berada di semester 3. Nah, oke. Nah, teman-teman, kenapa sih kita bawa teman-teman dari FISIP? Karena isu yang kita bahas itu tentang isu sosial, cara menyikapinya gitu. Karena berhubung aku dari Disertasia ya, yang mungkin ya pengalamannya mungkin lebih banyak dari teman-teman yang berkecimpung gitu, yang kuliahnya di FISIP gitu. Nah, kalau menurut kalian nih, perihal isu sosial ini, kalau menurut kalian nih, kenapa sih isu sosial itu penting untuk dipahami sama mahasiswa gitu, khususnya di lingkungan kampusnya gitu? Boleh? Nah, menurut saya gitu sebagai mahasiswa yang dari FISIP yang notabene-nya atau kebetulan gitu sekarang ada di semester 3, sebenarnya isu politik itu sangat penting tingkat semua. Karena apa? Sebagai mahasiswa, kita tidak hanya menjadi pengawas dari suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau yang contoh kecilnya kampus itu. Karena kita sebagai mahasiswa juga dituntut untuk menjadi agen of change, yang dimana selain kita mengawasi, tetapi kita juga harus kayak bersuara gitu atas hal tersebut. Jangan hanya mengawasi doang. Karena seperti yang kita lihat sekarang gitu kan, banyak suara-suara kita yang sebenarnya tidak terlalu dengar. Karena apa itu? Karena suara kita kurang keras. Nah, untuk menaikkan suara tersebut harus adanya persatuan dari seluruh mahasiswa atau dari banyaknya mahasiswa agar terjadinya suatu fenomena yang disebut dengan kayak gebrakan suatu suara gitu lah. Jadi suara kita tadi didengar oleh para penguasa dan di mana gitu lah. Kenapa kita bersuara? Karena itu pasti ada alasan di dalamnya. Bisa jadi karena suatu kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan kita, atau kebijakannya tersebut sering kayak tidak menyasar hal-hal yang strategis gitu. Jadi kebijakannya itu hanya bersifat formalitas doang. Oke, menarik ya tadi. Kita kembali misalnya tadi kenapa isu sosial itu penting. Jadi isu sosial, sebelumnya disclaimer dulu teman-teman. Saya di sini bukan sebagai seorang ahli, tetapi hanya seorang mahasiswa yang kebetulan punya minat, ketertarikan dalam mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan isu sosial dan isu politik. Nah, tadi kita kembali ke kenapa isu sosial itu penting bagi mahasiswa. Yang pertama tentunya kita sebagai mahasiswa umumnya dan juga khususnya mungkin mahasiswa FISIP yang sehari-harinya mempelajari hal-hal terkait isu sosial dan isu politik, bagaimanapun juga kita tidak akan jauh-jauh itu berhubungan dengan masalah-masalah sosial. Kita akan berhubungan atau bersosialisasi dengan masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar kita gitu. Jadi penting untuk kita memahami isu-isu sosial apa nih yang sedang terjadi, masalah-masalah apa saja mungkin konflik di masyarakat
ataupun konflik antar kelompok misalnya. Nah, dari situ dari kita memahami isu-isu politik atau isu-isu sosial yang terjadi, kita tuh bisa lebih peka apa yang sebenarnya sedang terjadi. Lalu juga kita juga bisa langkah-langkah berikutnya, hal-hal apa yang perlu dilakukan. Lalu juga kita ke dalam diri kita misalnya, apa nih dampak yang bisa kita lakukan sebagai seorang mahasiswa misalnya. Jadi maka dari itu penting untuk kita memahami terkait isu-isu sosial. Jadi kita tidak sebagai mahasiswa itu tidak buta. Kita itu setidaknya bisa memahami, bisa peka, dan juga tahu hal-hal apa yang bisa kita lakukan sebagai satu bagian dari masyarakat. Kalau aku simpulin, mungkin kita sebagai mahasiswa itu tentu punya hak untuk bersuara, ya kan? Dan memungkinkan suara kita akan didengar jika suara kita memang keras, gitu. Dan memang untuk menyikapi isu sosial ini kita perlu kayak tadi pengawasan, tapi bukan hanya sekedar pengawasan, karena kalau hanya pengawasan tidak bersuara ya nggak akan ada hal yang berubah gitu kan. Nah kan selain banyaknya isu sosial di sekitar kita ini, dari sudut pandang kalian deh sebagai mahasiswa dari FISIP gitu, apa sih contoh isu sosial yang sering terjadi tapi dampaknya itu kurang disadari gitu? Nah, terkait hal itu gitu kan. Sebenarnya kalau kita bicara tentang isu sosial yang ada di kampus, sebenarnya banyak sekali ya. Karena yang sudah kita paparkan tadi, kampus itu sebenarnya kayak sebuah miniatur dari sebuah negara. Karena apa? Di sana ada penguasa, lalu ada fasilitas yang mengayominya, dan terakhir kita sebagai masyarakat juga, masyarakat itu adalah mahasiswa itu tersendiri gitu. Kita yang menikmatinya hal tersebut gitu. Maka dari itu penting gitu bagi kita tahu untuk isu-isu ini. Dan di sini kita hanya sedikit sharing ya isu-isu sosial yang ada di kampus. Menurut saya isu sosial yang di kampus yang sering terjadi atau kayak sering terjadi tetapi kurang dinotis gitu sama kita, yaitu penyebaran informasinya. Karena apa? Kita masyarakat Indonesia kalau boleh bilang gitu, banyak sekali orang yang tidak suka membaca atau tidak suka kayak melihat suatu bacaan terlalu lama, karena kita hidup di era yang sekarang sudah digempur oleh berbagai macam teknologi yang informasinya kayak instan gitu. Seperti contohnya video-video reels yang singkat-singkat kayak gitu. Coba untuk teman-teman sekarang gitu yang sering nonton video TikTok, cobalah nonton video YouTube gitu kan. Itu bakal kayak cepat bosan gitu dalam pikiran kita kayak memanggil buat kita menonton video-video yang singkat-singkat aja gitu karena kita cepat bosan gitu untuk melihatnya. Dan itu salah satu dari efek negatif dari globalisasi ini. Dan banyak sekali yang sebenarnya suatu informasi itu bisa dianggap kredibel. Karena apa? Banyak sekali, pasti kalian pernah mendengar gitu istilah kayak buzzer atau enggak, kayak orang-orang yang hanya mengejar famous tapi menimbulkan kontroversi gitu Mereka hanya mementingkan viralnya mereka tanpa mengetahui dampak yang akan ditimbulkan sesudahnya gitu. Nah, penting bagi mahasiswa untuk jangan kayak menelan mentah-mentah sebuah informasi. Nah, betul sekali. Karena kita tidak tahu informasi tersebut benar atau tidak. Dengan banyaknya konten kreator gitu video-video real saat ini gitu yang tidak tahu kredibilitas mereka, sertifikasi mereka gitu dengan menyebarkan informasi tersebut bisa saja itu memakai narasi-narasi yang seperti kayak memihak ke salah satu orang gitu atau menjatuhkan salah satu pihak lagi gitu Jadi yang ingin kita tekankan gitu, saya mohon gitu untuk mahasiswa janganlah kayak untuk menelan informasi mentah-mentah,
coba untuk mencari dulu sumber yang kredibel gitu. Karena banyak sekali sebenarnya kalau informasi kredibel ya, seperti contohnya kayak siaran-siaran TV yang ada di rumah kalian gitu, dari saluran CNN atau enggak Tribun News atau enggak Rakyat Bersuara, itu kan salah satu orang atau pekerjaan yang dilakoni oleh segelintir orang, ya mereka memiliki sertifikasi atas hal tersebut gitu. Jadi kita bisa tenang gitu untuk menerima informasi tersebut. Terus sekali, saya kurang lebih setuju ya apa yang dikatakan dengan Kang Riki tadi terkait mungkin intinya adalah disinformasi, penyebaran informasi, di mana kita sebagai mahasiswa lalu juga yang berada di generasi yang serba cepat, informasi yang banjir tentunya di media sosial. Nah, kita sebagai mahasiswa tentunya ketika melihat berita, ketika kita lihat satu headline atau judul, kita tuh jangan langsung menyimpulkan. Nah, dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari, misalnya ketika kita membuat makalah, membuat esai, kan kita merunut tuh struktur berpikirnya. Kita awalnya bikin dulu judul, lalu dari judul itu kita bikin argumentasinya atau permasalahan-permasalahannya, rumusan masalahnya, lalu kita punya hipotesis misalnya, dugaan awal. Nah, dugaan itu kita uji dengan berbagai data, wawancara, ataupun bacaan-bacaan yang tersedia di sumber-sumber yang kredibel. Lalu setelah itu, barulah setelah kita melakukan observasi, kita melakukan riset, kita bisa menyimpulkan, di mana kesimpulan itu tidak hanya kita ambil dari ketika membaca judul langsung ke kesimpulan, tapi kita juga telah melaksanakan yang namanya runtutan atau penelitian yang runut gitu, tidak sembarangan. Jadi argumen yang kita keluarkan, kesimpulan yang kita keluarkan itu berdasarkan daripada data dan juga bukti-bukti ataupun hasil penelitian yang kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan tentunya. Dan tentu masih ada satu lagi isu yang ingin saya notice gitu di sini teh. Ada isu tentang kayak perkelahian antar anggota atau antar mahasiswa kampus gitu. Bisa jadi kan itu dari mahasiswa tersebut bisa saja membawanya bukan personal saja ya, bukan individu per individu, bisa saja kelompok dengan kelompok gitu kan. Dan itu bisa menyebabkan kita sebagai mahasiswa gitu terpecah belah. Itu tentu sangat negatif sekali gitu kan. Karena apa? Ya masuk lagi ke pas mahasiswa sebagai pengawasan kebijakan, kita harus bersatu gitu kan. Bagaimana kalau mahasiswa tersendiri sibuk dengan konfliknya masing-masing gitu, bagaimana mereka bisa bersatu gitu. Nah, ini yang ingin kita sharing juga gitu kan, bahwa meskipun meskipun pertengkaran antar anggota mahasiswa tersebut sering kali tidak dinotis gitu, untuk dari yayasan atau enggak fakultas atau enggak siapapun yang memiliki kebijakan di sana atau memiliki hak kekuasaan gitu yang untuk menentukan hal tersebut, ya alangkah baiknya itu segera dihentikan. Karena kita kan tahu ada istilah dari sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit gitu meskipun ini gitu isunya seringkali dianggap kecil, tetapi bisa jadi kalau setiap fakultas nih ada konflik, nanti ditakutkannya gitu bakal terjadi perpecahan yang sangat luar biasa, dan nanti bakal ada suatu pemantik yang bakal kayak mengchaoskan semuanya gitu, dan akhirnya kita sebagai mahasiswa hilang peran dari pengawasan tersebut. Kita tidak bisa mengawasi, kita tidak bisa mengkritisi. Itu sangat merugikan sekali bagi masyarakat yang notabene-nya yang kita perlu junjung gitu seperti masyarakat yang awam gitu kan. Kita sebenarnya sebagai mahasiswa itu tidak bisa disebut juga sebagai masyarakat yang maksudnya tinggi lah dari yang awam tersebut, tapi kita sedang mengalami transisi di sini Jadi di kampus ini wadah sebagai kita gitu untuk
kayak menentukan bagaimana kita bisa menjadi awamkah di akhir, atau kita bisa menjadi lebih sedikit mengetahui gitu daripada orang yang awam gitu. Ya dengan tujuan untuk kayak membimbing mereka juga yang awam-awam gitu, biar tahu bahwa isu-isu sosial yang ada di sekitar kita atau di sekitar kampus lebih khususnya itu perlu kita perhatikan. Oke. Memang ya, karena isu-isu sosial yang menurut kita biasa aja tuh dampaknya besar banget ya. Betul banget. Terutama kayak penyebaran informasi. Nah, aku nggak mengira itu bakal menjadi isu sosial yang besar gitu. Harus kita notice kan gitu. Soalnya ternyata berhubungan juga nih sama literasi, keliteratan seseorang ya. Nah, soalnya kebetulan di Diklat Terasia pun di prodi aku kita punya kabinet itu literasi, di mana kita mau menggerakkan literasinya gitu. Tapi itu sangat sulit gitu untuk dilakukan gitu. Pasti. Iya, tantangan besar, khususnya untuk bukan hanya prodi kita mungkin ya, untuk semua mahasiswa yang mau memajukan literasi itu menjadi hal-hal yang sangat sulit dilakukan kalau di era sekarang gitu kan. Oke, next mungkin untuk selanjutnya menurut kalian berdua nih, sikap apa yang seharusnya dimiliki mahasiswa untuk lebih kritis gitu dalam menyikapi isu-isu sosial ini gitu. Mungkin dari saya terkait sikap ideal mungkin ya yang perlu dimiliki oleh seorang mahasiswa dalam era seperti ini. Lagi-lagi kita membahas terkait isu sosial politik, kita tuh harus punya, tadi membahas tentang literasi, kita tuh harus punya literasi ataupun pengetahuan, dasar-dasar pengetahuan terkait isu-isu sosial politik. Kenapa kita harus memahami atau punya literasi terkait isu sosial politik? Karena bagaimanapun juga isu sosial politik itu penting, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan kita tidak jauh-jauh dari kebijakan publik, dari hal-hal politik. Misalnya biaya kampus yang mahal, itu tuh adalah produk daripada kebijakan publik. Bagaimana pemerintah misalnya lebih menggelontorkan anggarannya kepada misalnya segmen-segmen seperti MBG misalnya, kita ambil contoh. Nah, karena banyak alokasi dananya ke sana, sehingga dana kependidikannya jadi berkurang misalnya, jadi tidak fokus. Nah, itu tuh tentunya patut kita perhatikan. Jadi ketika kita tidak punya literasi, ketika kita tidak punya pengetahuan akan isu-isu sosial politik, kita tuh akan cenderung diam. Kita akan cenderung ketika ada kebijakan publik, karena kita tidak memahami tadi, kita tuh tidak melakukan protes misalnya. Kita tuh setuju-setuju saja. Jadi dengan kita punya literasi, kita punya pengetahuan dari isu sosial politik tadi, kita jadi paham nih, ketika satu kebijakan itu diambil, ini arahnya kemana, positifnya apa, negatifnya apa, apakah realistis atau tidak. Maka dari itu literasi atau pengetahuan untuk isu-isu sosial politik itu penting, karena bagaimanapun juga kita akan berhubungan dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu sendiri. Mungkin lebih teman. Benar apa yang dikatakan Mas Arul, tapi belum tentu ya. Kami di sini hanya sharing semata-mata, kayak berbagi ilmu kepada rekan-rekan kalian, rekan-rekan sekalian, dan kami sangat membuka apa yang namanya pendapat dari kalian gitu. Nah, dan dari saya, pendapat saya gitu kan. Jadi yang dikatakan Mas Arul itu menurut saya udah benar gitu. Dan untuk memperkuat hal tersebut, pasti di dalam suatu kebijakan itu yang tadi dikatakan kata Kang Sarul gitu kan, itu pasti melalui skeptis yang sehat. Apa yang dimaksud skeptis yang sehat di sini? Jika literasi politik sudah tercapai, itu bisa memberikan efek domino. Efek domino di sini berarti kalau semisal literasi ini berhasil dan masyarakat mulai sadar, mulai melek politik gitu, artinya di sini maka masyarakat bisa saja skeptis atas hal tersebut, tetapi skeptisnya yang harusnya yang sehat, tidak menjulutkan salah satu pihak tertentu gitu di sini. Nah, makna dari skeptis yang sehat di sini yaitu menanyakan apa yang terjadi, tidak langsung percaya.
Jadi kita teh harus terus menanyakan bahwa ini teh apakah sesuai dengan kebutuhan kita kah kebijakannya, atau hanya bersifat populis, atau hanya bersifat kayak hanya untuk viral saja gitu, tidak menyasar rakyat-rakyat menyeluruh. Dan menurut saya itu suatu program kebijakan publik yang sia-sia gitu kan. Karena apa? Mereka sebagai pejabat publik hanya kayak mementingkan popularitasnya mereka, bukan hanya dengan niat baik mereka gitu untuk kayak mensejahterakan masyarakat dengan kebijakan tersebut. Dan menurut saya itu perlu kita awasi dengan peran kita sebagai mahasiswa. Saya mengajak kepada mahasiswa gitu untuk terus mengawasi kebijakan sesudah mengetahui bahwa pengawasan terhadap kebijakan publik itu sangat penting. Dan yang kita perlu notice juga sih paling ke ininya tentang apa ya, mungkin menambahkan tadi tentang skeptis ya. Setelah kita punya literasi, kita punya pengetahuan terkait isu-isu sosial dan isu politik, kita ketika ada satu kebijakan yang coba direncanakan oleh pemerintah, kita tuh bisa skeptis, bisa menanyakan misalnya ada kebijakan terkait gratis ini, gratis itu. Nah, kita tuh dengan pengetahuan yang cukup, dengan pengetahuan yang oke, literasi tadi, kita tuh bisa coba skeptis, kita coba bertanya gitu loh, kenapa ini tuh bisa gratis? Tentunya jika kita berpikir logis, kita berpikir rasional saja, satu hal yang digratiskan tentunya akan berdampak pada anggaran atau pajak yang perlu digelontorkan. Jadi dengan kita berpikir lebih skeptis, kita tuh bisa coba merangkai, kita bisa coba membedah gitu. Kenapa hal ini bisa gratis? Apakah ini tuh hanya janji-janji manis saja, cuma trik-trik yang dilakukan si pejabat politik itu untuk mendulang suara? Kita bisa cek nih, apakah ini realistis, rasional atau tidak. Lalu pengambilan keputusannya apakah berdasarkan yang namanya objektivitas, apakah berdasar pada kajian-kajian yang objektif ataukah hanya subjektif saja. Nah, kita harus terus bertanya, kita harus terus skeptis kepada kebijakan-kebijakan yang ada. Itu mungkin 2 poin terkait hal-hal ideal tentang atau yang diperlukan atau yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa. Yang pertama tadi tentang literasi, kita harus punya literasi. Setelah punya literasi, kita skeptis terkait kebijakan-kebijakan. Lalu setelah kita skeptis, setelah kita paham atau punya literasi terkait sosial politik, lalu ada poin berikutnya terkait tanggung jawab kita sebagai mahasiswa. Bukan cuma kami sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Politik, tetapi juga mahasiswa secara keseluruhan. Karena bagaimanapun juga kalau kita coba merujuk kepada Tridharma perguruan tinggi, di mana kita harus ada yang namanya pengajaran, ada yang namanya penelitian, dan juga mungkin ya itu terkait Tridharma perguruan tinggi. Maka tanggung jawab kita sebagai mahasiswa, kita tuh harus bisa dengan pengetahuan yang kita miliki, kita tuh bisa berdampak kepada masyarakat. Misalnya kita menyuarakan protes-protes kita menghadiri acara-acara forum, ataupun kita mensosialisasikan ilmu yang kita pelajari selama di kampus. Jadi bukan hanya kita mempelajari ilmu untuk diri sendiri, tetapi bagaimana masyarakat yang tidak tersentuh perguruan tinggi, yang mungkin hanya tingkatan SD, SMP, dan lain sebagainya, kita bisa memberikan pengetahuan itu lebih inklusif. Tidak hanya orang-orang yang berkuliah saja gitu. Karena kalau saya coba mengutip kata-kata dari Tan Malaka, bagaimana jika pendidikan itu, ataupun mungkin lebih tepatnya apabila seorang yang berpendidikan tinggi merasa dirinya terlalu tinggi dan juga anti kepada masyarakat bawah, masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan lain sebagainya, terlalu ogah gitu dengan mereka, maka lebih baik pendidikan itu ditiadakan sama sekali. Dia juga melanjutkan bahwa fungsi pendidikan adalah untuk
memperhalus perasaan, untuk memperkukuh keinginan, dan juga untuk mempertajam kecerdasan. Nah, lebih gitu. Betul apa yang dikatakan Sarul, bahwa dari kedua yang tadi dikatakan oleh saya dan Sarul tentang literasi, lalu skeptis, dan di akhir bakal lahir tanggung jawab sosial, benar sekali. Karena yang kita inginkan dari semua isu-isu ini atau semua yang kita katakan saat ini, saya pengen gitu bahwa si tanggung jawab sosial ini bukan hanya dikerjakan oleh kami atau bukan hanya dikerjakan oleh segelintir orang saja, tapi saya pengen menyadarkan bahwa kita semua masyarakat yang ada di Indonesia gitu di wilayah kampus atau untuk yang khususnya gitu memiliki hak yang sama untuk menyuarakan hak suara mereka, dan mereka memiliki tanggung jawab untuk kayak mempertanggungjawabkan atau tidak memiliki suatu kebersamaan gitu, tanggung jawab ini teh kita gitu ini teh bahwa kita teh harus melakukan ini. Karena apa? Ya dengan tanggung jawab sosial ini bakal tercipta kehidupan yang harmonis dan saling menjaga satu sama lain. Betul, balik lagi ya, mungkin karena kita sebagai mahasiswa itu bisa dibilang sebagai agen of change gitu kan. Jadi pembahasan kali ini benar-benar sangat berat buat aku. Senang bisa sharing sama teman-teman karena jujur ini pertama kali aku membahas isu sosial dan sedalam ini. Nah mungkin teman-teman yang nonton itu juga harus bisa melek akan isu sosial gitu, karena isu sosial gak akan jauh-jauh dari kita. Isu sosial itu bakal terus ada ya selama kita hidup. Isu sosial itu ya pasti ada di lingkungan kita kan gitu. Nah mungkin teman-teman sobat kampus itu aja yang bisa kita lakuin di segmen kali ini, sharing-sharing kita yang sangat luar biasa dengan teman-teman. Terima kasih semuanya buat waktunya udah nyempetin untuk sharing di sini, dan untuk teman-teman jangan lupa subscribe channel YouTube kita, dan see you di next podcast kita. Bye. Bye. Terima kasih.